A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'luma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi bitigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ini adalah pertemuan lanjutan dalam pembacaan kitab Al-Muntaqal Musfir min Kitabil Ijma' lil Imam Ibnu Munzir karya Ustaz Nur Fajri Ramadan, dan kita telah sampai pada permasalahan mengenai pernikahan. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Babun nikahi, ini adalah bab nikah. Ajma'al ulama'u ala anna nikahal abi ibnatahu as-saghirata al-bikra jaizun idza zawwajaha min kuf'in. Para ulama telah melakukan ijma', telah bersepakat bahwasanya seorang ayah yang menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, yang masih gadis, itu hukumnya adalah boleh apabila sang ayah menikahkannya dengan seseorang yang sekufu dengan anak perempuannya tersebut. Wa ajma'u ala anna lil mar'ati an tamna'a min dukhuli zawji 'alaiha hatta yu'tiyaha mahraha. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya bagi seorang perempuan boleh untuk melarang suaminya. Dalam hal ini maksudnya adalah menggaulinya sampai dia memberikan atau melunasi maharnya. Wa ajma'u anna lis-sultani ayyuzawwijal mar'ata idza aradatin nikaha wa da'at ila kuf'in wa amtana'al waliyyu ayyuzawwijaha. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya bagi seorang sultan, seorang pemimpin, boleh baginya untuk menikahkan seorang perempuan apabila perempuan tersebut ingin untuk menikah dan sudah mendapati pasangan yang sekufu, tetapi wali daripada perempuan tersebut melarang atau menolak untuk menikahkannya. Maka pernikahan kemudian dipindahkan perwaliannya kepada hakim, atau dalam hal ini adalah sultan. Wa ajma'u ala anna al-majbuba idza nakaha imra'atan wa lam ta'lam thumma 'alimat anna lahal khiyara. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki kelamin atau dalam hal ini tidak memiliki kenormalan dalam hal tersebut, apabila dia menikahi seorang perempuan dan perempuan tersebut tidak mengetahuinya, lalu kemudian setelah pernikahan dia baru mengetahuinya, maka baginya hak khiyar. Maksudnya bagi perempuan itu boleh memilih untuk meneruskan pernikahan atau melakukan fasakh, dalam hal ini melepas pernikahan. Wa ajma'u ala anna syira'al ukhtaini al-ithnataini jaizun. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya membeli dua orang budak perempuan yang bersaudara, artinya adik kakak, maka hukumnya adalah boleh. Nah, di sini konteksnya adalah kita mengetahui bahwasanya menikahi dua orang perempuan yang merupakan adik kakak itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Artinya dalam hal ini hanya boleh menikahi salah satunya saja. Nah, kita juga dalam sisi lain mengetahui hukum bahwasanya seorang budak perempuan yang belum menikah itu boleh digauli oleh tuannya, oleh pemilik budak tersebut. Nah, sehingga kemudian akan menjadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya ada seorang tuan yang membeli dua budak perempuan, yang mana budak perempuan tersebut keduanya merupakan adik kakak. Apakah kemudian boleh menggauli keduanya atau tidak? Maka di sini kemudian para ulama akhirnya melakukan ijma' dalam hal membeli dua budak perempuan yang merupakan adik kakak, hukumnya adalah boleh. Namun apabila telah menggauli salah satunya, tidak lagi diperbolehkan untuk menggauli yang lainnya. Dan konteks yang dibahas dalam pembahasan ini lebih kepada pembelian dua budak yang adik kakak tersebut. Wa ajma'u ala anna ar-rajula idza talaqa al-mar'ata talaqan yamliku ar-raj'ata annahu laysa lahu an yankiha ukhtaha aw rabi'atan siwaha hatta tanqadiya iddatul mutallaqati.
Para ulama telah melakukan ijma bahwasanya bagi seorang laki-laki, dalam konteks ini seorang suami, apabila dia menceraikan istrinya dalam status cerai yang masih ada kemungkinan untuk dirujuk, atau dalam hal ini adalah tolak raj'i, maka dia belum boleh untuk menikahi saudara daripada istri yang tadi ditolak raj'inya tersebut. Ya, kita pahami dulu bahwasanya apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian menceraikannya dan telah habis masa iddahnya, maka boleh bagi laki-laki tersebut untuk kemudian menikahi saudara, entah itu kakak ataupun adik dari mantan istrinya tersebut. Itu hukum yang berlaku. Nah, konteks yang dibahas dalam saat ini adalah bagaimana kalau statusnya masih dalam tolak raj'i. Artinya, dalam hal ini dia belum benar-benar berpisah antara suami istri ini. Karena tolak raj'i itu bisa dikatakan masih separuh suami istri, separuh bukan suami istri. Karena masih masa menunggu habis masa iddah. Karena dalam hal ini nantinya ketika dia merujuk, dia hanya cukup melafazkan kata rujuk dan tidak perlu ada pernikahan baru atau mahar baru. Nah, dalam hal ini ketika seorang suami menceraikan istrinya yang mana masih dalam tahap tolak raj'i, dia masih belum boleh untuk menikahi saudara dari istrinya tadi yang diceraikannya. Aurabiatan, begitupun dia belum boleh untuk menikahi istri yang keempat. Artinya mungkin dia memiliki 4 istri, lalu kemudian dia ceraikan salah satu istrinya, dan status perceraian salah satu istrinya itu masih dalam status tolak raj'i, maka dia belum boleh untuk menikah lagi yang keempat kalinya, atau dalam hal ini menjadikan seorang perempuan baru menjadi istri yang keempat, ya, hatta tanqadiya iddatul mutallaqati. Nah, kedua hal yang tadi kita bahas sampai habis atau benar-benar habis masa iddahnya. Jadi, kalau ingin menikahi saudaranya istri, maka tunggu habis masa iddah dari istri yang tadi ditolak raj'i. Begitupun kalau ingin menikah untuk menjadikan istri yang keempat baru, sehingga kita harus menceraikan salah satu istri yang sudah dinikahi, maka harus tunggu habis dulu masa iddahnya, baru kemudian statusnya dia miliki 3 istri dan dia bisa menambah satu istri yang keempat. Wa ajma'u ala anna nikah al-abdi bi ghairi idni maulahu la yajuz. Para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang budak yang menikah tanpa izin dari tuannya, maka hukumnya adalah tidak boleh. Wa ajma'u ala anna al-ajamiyya idza talaqa bilisanihi wa aradat talaqa anna talaqa lazimun lahu. Para ulama juga telah melakukan ijma bahwasanya orang asing atau non-Arab apabila dia menceraikan istrinya bilisanihi dengan bahasa daripada orang tersebut. Artinya mungkin tidak mengandung lafaz tolak, lafaz cerai, ya, atau dengan lafaz bahasa masing-masing karena tidak semua orang menggunakan bahasa Arab. Nah, di sini kalau dia menggunakan lafaz yang mengandung makna perceraian, meskipun bukan tolak, dan dia menginginkan perceraian dalam lafaz tersebut, maka tolaknya dianggap jatuh. Artinya dalam hal ini dia dianggap telah menceraikan istrinya. Wa ajma'u ala anna man a'taqa fi kafarati adh-dhihari raqabatan mu'minatan anna dzalika yujzi'u anhu. Para ulama juga telah melakukan ijma' bahwasanya siapa yang memerdekakan seorang budak mukmin sebagai kafarat dhihar, maka itu sudah dianggap cukup. Nah, ijma ini muncul sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam kafarat dhihar yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadilah, atau sebagian mengatakan surat Al-Mujadalah, itu tidak mengkaitkan budak dengan keharusannya sebagai seorang mukmin. Sementara di kafarat lain dikaitkan dengan mukmin. Seolah-olah apakah kemudian ketika membayar kafarat zihar dengan membebaskan budak ini tidak diwajibkan mukmin atau bagaimana? Meskipun sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya hukum mutlak di sini mengikut kepada hukum yang muqayyad. Artinya yang dimaksudkan meskipun tidak dikaitkan dengan mukmin, tetap harus memerdekakan budak yang mukmin. Meskipun ada beberapa pendapat yang kemudian mengatakan tidak demikian, boleh untuk memerdekakan budak yang tidak mukmin. Tetapi di sini yang menjadi ijma adalah kalau dia membebaskan budak yang mukmin, maka itu sudah dianggap cukup untuk membayar kafarat zihar. Adapun selain budak yang mukmin, maka tidak ada kesepakatan, atau dalam hal ini terdapat perbedaan para ulama. Wa ajma'u ala anna man shoma ba'da syahraini tsumma qata'ahu min ghairi udhrin ayyasta'nifa. Para ulama telah melakukan ijma bagi siapapun yang melakukan puasa, telah melakukan sebagian dari kewajiban puasa 2 bulan. Ini kembali lagi ke kewajiban membayar kafarat misalkan 2 bulan berturut-turut.
Maka dalam hal ini kalau dia sudah berpuasa sebagiannya 2 bulankah atau setengah bulankah, summa qata'ahu min ghairi udhrin, kemudian dia sengaja putuskan 1 hari tanpa ada uzur tertentu, ayyasta'nifa, maka dia wajib untuk mengulang kembali hitungannya dari awal. Wa ajma'u ala annaha law kanat la ta'lamu bi wafati zawjiha aw talaqihi fawada'at hamlaha anna iddataha munqadiyatun. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya apabila seorang istri tidak mengetahui bahwasanya suaminya telah wafat atau suaminya telah menceraikannya, lalu kemudian dia melahirkan anak yang ada dalam kandungannya, maka iddahnya sudah dianggap cukup. Nah, ini konteksnya adalah misalkan ketika seorang istri sedang hamil, lalu kemudian istrinya ditinggal oleh suaminya. Lalu kemudian suaminya ini dalam konteks apapun, entah itu bekerja atau apapun, intinya adalah tidak bersama istrinya. Nah, dalam hal ini kemudian sang suami meninggal dunia, ya. Lalu kemudian melahirkan istrinya. Nah, apakah kemudian ketika setelah melahirkan dia dihitung baru iddah karena dia baru tahu setelah melahirkan? Jawabannya tidak, karena dia sudah dianggap selesai masa iddahnya ketika melahirkan. Jadi meskipun belum diketahui bahwasanya ketika sedang hamil itu dia sudah ditinggal oleh suaminya dalam keadaan wafat, maka dia tetap dihitung sebagai masa iddah sampai dia melahirkan. Begitupun kalau dia ditolak oleh suaminya. Meskipun dia baru mengetahui 2 hal tersebut, salah satunya ketika dia telah melahirkan anak yang ada dalam kandungannya. Wa ajma'u ala anna raj'ata ila rajuli ma damat fil iddati wa in karihat dzalika al mar'atu. Para ulama telah melakukan ijma' bahwasanya rujuk itu merupakan hak laki-laki ma damat fil iddati, selama masih dalam masa iddah. Artinya dalam hal ini seorang suami berhak untuk memilih antara merujuk atau tidak, hak bagi dia, keinginan dia, sesuai dengan keinginan dia. Wa in karihat dzalika al mar'atu, sekalipun istrinya yang telah tadi diceraikannya dalam masa talak raj'i tersebut membenci atau menolaknya. Jadi pendapat atau pandangan istri ketika dirujuk oleh suaminya masih dalam masa status tolak raj'i atau masih dalam masa iddah itu tidak dianggap, bergantung hanya kepada keinginan si suami tadi yang telah menceraikan istrinya. Kenapa? Karena status ketika seseorang dalam kondisi masa iddah dalam tolak raj'i itu masih separuh istri daripada si suaminya tadi, belum benar-benar bercerai, sehingga kemudian hukumnya berbeda ketika seseorang ingin menikahi seorang perempuan. Maka persetujuan dari perempuan tersebut harus diperhatikan, berbeda halnya dalam persetujuan untuk melakukan rujuk. Karena dalam kondisi masa iddah dalam tolak raj'i ini, si perempuan itu masih tinggal di rumah si suaminya. Wa ajma'u ala anna raj'ata bi ghairi mahrin wala iwadin. Para ulama juga telah bersepakat bahwasanya rujuk itu dalam konteks ini adalah rujuk dalam talak raj'i, ya, selagi si perempuan masih dalam masa iddah itu tidak ada kewajiban untuk memberi mahar atau ketentuan biaya lainnya. Artinya dalam hal ini hanya cukup dengan lafal tertentu saja yang mengindikasikan bahwasanya dia ingin rujuk kepada istrinya ini, maka itu sudah dianggap cukup tanpa harus ada mahar baru atau ada biaya kompensasi baru, bahkan tidak perlu ada akad baru. Dan ini nanti tidak berlaku hukumnya atau berubah hukumnya ketika bukan lagi talak raj'i, seperti halnya talak bain bainunah sughra ataupun talak bain bainunah kubra. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.